Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah menghadiri diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan selamat siang, Om Swastiastu. Bapak Ibu, hari ini saya mengadakan diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif terkait dengan pendidikan guru penggerak dalam peran saya sebagai CGP Rekomisi. Ini perkenalan, mungkin ya semua sudah tahu ya, tapi mungkin yang perlu saya jelaskan sedikit, tugas ini adalah tugas sebagai calon guru penggerak Rekomisi angkatan ke-11. Jadi guru penggerak Rekomisi itu adalah fasilitator yang mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak karena sebelumnya tidak melewati fase itu gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini mungkin kita lewati ya karena itu tidak kita pakai daring lagi. Nah, untuk tujuan belajar setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan dapat menjadi guru yang mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Yang kedua, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Terakhir, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah. Inilah adalah pokok-pokok materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, mungkin nanti karena ini kita luring ya, jadi tidak usah pakai link Padlet. Bagaimana penerapan disiplin saat ini sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Apabila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Yang minta pendapatnya untuk 1-2 orang. Silakan, mungkin Pak Omar Hadi. Kenapa ini belum? Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan penerapan disiplin di sekolah saat ini sudah berjalan secara efektif dan menurut saya perlu dipertahankan lagi, terutama tentang kedisiplinan siswa terkait dengan membuang sampah seperti itu. Mungkin itu perlu kita tingkatkan lagi, sisanya sudah sangat baik. Mungkin itu dulu. Terima kasih Pak Komang. Mungkin Bu Nani? Baik, terima kasih. Saya juga sependapat dengan Pak Komang. Untuk kedisiplinan sekolah kita, utamanya dalam sampah. Karena kebetulan juga di kelas saya banyak sekali sampah kelas, bukan sampah pribadi sih Bu. Setiap kegiatan pembelajaran pasti setiap pembelajaran ada kertas yang robek-robek seperti itu. Mungkin itu perlu diperbaiki, tapi untuk yang lain sudah baik. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya. Mungkin sudah mewakili dari Bapak Ibu semua ya. Seperti yang saya lihat juga dari kedisiplinan itu, barangkali kita sudah hampir 90% ya, tetapi masih dalam hal kebersihan. Ya, kita bisa nanti mungkin bagaimana trik-triknya untuk meningkatkan kedisiplinan dalam hal
sampah gitu ya. Ini adalah beberapa miskonsepsi yang terjadi dalam dunia pendidikan, yaitu terkait dengan disiplin positif, yaitu ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Jadi kadang kita berpikir bahwa guru-guru itu bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi ya. Sebenarnya tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau rujukan efektif dan bermanfaat. Tidak selalu rujukan atau penguatan positif dan penghargaan itu bisa bermanfaat atau efektif ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah akan menguatkan karakter. Nah ini juga satu ilusi artinya itu tidak benar gitu ya. Jadi pemikiran yang kurang pas. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini beberapa miskonsepsi. Kemudian ini adalah teori kontrol yang kita diharapkan sekarang paradigma kita berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, stimulus respon seperti itu ciri-cirinya ya. Semua orang melihat hal yang sama misalnya, tetapi kalau teori kontrol tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, itu pandangannya. Tapi kalau dalam teori kontrol, kenyataannya kebutuhan kita semua berbeda-beda ya. Dan seterusnya ya. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran kita? Biasanya yang terbayang ada satu kepatuhan, Anda itu disiplin, patuh ya, dengan aturan-aturan yang berlaku. Padahal disiplin itu dari asal katanya, bahasa Latin ya, itu adalah belajar artinya. Sebenarnya kita sudah sedikit melenceng pengertian disiplin itu, karena disiplin itu sebenarnya tidak belajar. Sebenarnya seharusnya disiplin itu adalah disiplin diri, belajar. Nah, seperti ini. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau dia sudah patuh, berarti dia disiplin, kan gitu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau disiplin dipaksa untuk, jadi sehingga merasa tidak nyaman gitu maksudnya. Nah, disiplin ini sebenarnya artinya adalah belajar. Hendaknya dimaknai sebagai disiplin diri, di mana segala sesuatu dilakukan untuk meyakini nilai-nilai kebajikan. Ketika orang melakukan sesuatu, berarti dia karena yakin dengan nilai kebajikan yang dia yakini, tanggung jawab gitu misalnya. Karena yakin dengan itu, bukan karena dimarahin, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Nah ini tentang nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu tentu sudah paham ya. Beberapa dari nilai-nilai kebajikan itu, misalnya seperti peduli, kemudian keterus-terangan, rajin, berani, semangat, kesetiaan, bersyukur. Itu nilai-nilai yang bisa diyakini untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian kalau di dalam kurikulum Merdeka itu sudah ada profil pelajar Pancasila. Ini yang kita tuju nanti dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan nanti anak-anak akan menjadi profil pelajar Pancasila yang mempunyai karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, tindakan global, gotong royong dan kreatif. Nilai-nilai apa yang dirasa penting saat ini untuk ditanamkan pada murid? Mungkin ada yang bisa menyumbangkan suara? Bu Fitri mungkin? Nilai apa yang mungkin perlu sekarang ditanamkan? Kalau menurut saya pribadi, nilai tanggung jawab yang perlu ditanamkan pada siswa. Bisa berikan alasannya? Dengan alasan mungkin siswa, menurut saya tanggung jawab itu kan kewajiban yang harus dilaksanakan seperti itu. Mungkin piket kebersihan kelas atau piket mereka di luar kelas juga seperti itu, Ibu. Ada yang selain tanggung jawab? Gotong royong nanti? Oh, gotong royong itu Bu Desa ya. Coba disampaikan Bu Desa. Gotong royong anak-anak diajarkan untuk bisa bekerja sama, tidak membedakan teman, itu dalam melaksanakan tugas itu harus ada kerjasama dengan cara bergotong royong. Iya, terima kasih Bu Desa.
Saya yakin dalam hati Bapak Ibu juga mungkin mempunyai hal yang berbeda. Saya melihat di kelas, terus rasanya kemandirian anak-anak yang belum, mungkin ada yang seperti itu, mungkin ada yang lain lagi ya, selain kemandirian, mungkin kreativitasnya yang belum gitu ya. Silakan nilai-nilai itu apa yang ingin dikembangkan di kelas, silakan Bapak Ibu melihat sesuai dengan fakta di lapangan. Kita lanjut dengan yang kedua. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah ini kita mungkin sama-sama belajar ya tentang tiga motivasi manusia. Jadi yang pertama ada yang melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua bisa dia melakukan sesuatu karena imbalan, karena ingin mendapatkan pujian dari bu guru gitu kan. Anak-anak kadang-kadang melakukan sesuatu itu karena ingin dipuji atau karena takut dihukum. Atau yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah jadi ketika 1 dan 2, nah motivasi 1 dan 2 mungkin belum menimbulkan disiplin positif bagi dia, belum meyakini sesuatu nilai kebajikan tertentu. Tetapi kalau sudah dia melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan, karena mereka ingin menjadi sebuah pribadi yang menghargai diri sendiri. Oh saya sebagai murid ya memang tugas saya harus datang, kemudian saya harus membersihkan kelas karena memang dirinya sendiri. Nah itu berarti sudah muncul namanya motivasi intrinsik ya, motivasi dari dalam diri. Kalau 1 dan 2 masih ekstrinsik, jadi dari orang lain ya, dari takut mendapatkan hukuman dari orang lain atau guru, atau kepingin dapat pujian dari guru, gitu. Masih ekstrinsik. Nah yang diharapkan adalah yang ketiga, supaya anak itu nanti mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri. Menurut seorang ahli ya, Alvin-Kong menyebutkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi nanti akan kita pelajari kenapa kok penghargaan itu bisa menghancurkan potensi pembelajaran sesungguhnya. Jadi dia tidak belajar. Dirinya sendiri dari dalam diri itu tidak belajar, hanya menginginkan sesuatu dari luar. Nah ini kita lanjut ke penghargaannya. Penghargaan, adakah Bapak Ibu yang pernah memberikan penghargaan? Artinya kalau dia benar dapat bintang, kan gitu ya. Kemudian ada ya, ada. Coba diceritakan penghargaan apa yang, bagaimana penghargaan yang diberikan itu. Mungkin Bu Tuti tadi yang terima kasih atas waktunya. Kalau Tiang di kelas 1 biasanya memberikan penghargaan jika anak-anak bisa menjawab, biasanya Tiang berikan tepuk salut atau dikasih tepuk tangan sama teman-teman. Seperti ini kayak apresiasi ya. ada yang memberikan penghargaan berupa benda. Setiap dapat menjawab dapat permen 1, ada nggak? Boleh nggak itu dilakukan? Boleh Bapak Ibu ya, boleh dilakukan, tetapi itu hanya akan efektif dalam jangka pendek. Lama kelamaan itu harus dihilangkan, karena supaya dia tidak terus-terusan seperti itu. Karena akan, ini sesuai dengan penelitian ini ya, bukan kata saya, tapi penelitian. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, temannya bisa iri gitu. Padahal dia merasa sudah mampu, kok saya sama dengan itu, kok dia aja diberikan penghargaan. Dia bisa merasa iri dengan temannya yang mendapat penghargaan, sehingga terjadinya hubungan tidak baik. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan, sesuai dengan penelitian juga ini ya. Jadi anak-anak yang diberikan penghargaan terus-menerus, lama-lama dia tidak akan pas menjawab, begitu katanya penelitiannya. Nah kemudian juga menurunkan kualitas, sama ya. Kemudian penghargaan itu menghukum. Nah contohnya seperti yang contohkan kemarin, ada anak kita yang kelas berapa sekarang? Kelas 3 ya.
Dulu waktu kelas 1 diajarkan oleh Bu Dayu itu kan, kalau tidak dapat 1000 dia membuyang, nangis dia tidak dapat 1000, itu tidak menghukum, karena dia merasa kok saya tidak dapat 1000 lagi. Nah akhirnya lama-kelamaan diberikan, mungkin sekarang di kelas 3 ya, kelas 3 sudah ini dia sudah mau dia menerima. Nah akhirnya kan mau menerima, memang harus diberikan pengertian lama-lama. Kalau terus-terusan dia dikasih egonya itu dikasih makan dengan kasih 1000 berat nanti ke depannya ya. Nah lanjut, penghargaan mematikan kreativitas terutama dalam seni ya, karena seni itu sering tidak bisa diukur dengan logika, sering tidak bisa diukur secara logis. Ada yang gambarannya menurut kita nggak bagus gitu, ternyata dapat juara. Itu pernah sempat ada yang memberitahukan saya, juri yang waktu lomba apa itu ya di Tulang Ampiang itu, cerita-cerita dengan dia. Ternyata yang mendapat juara itu lukisannya kan lomba melukis tingkat nasional, lukisannya itu persis seperti lukisan anak-anak seperti pada umumnya, itu yang menang. Malah yang lukisannya itu yang orang Bali kan melukis itu tahu kan, dengan apa namanya variasi tinta dan sebagainya, itu gak dapat apa-apa. Itu kan membuat satu apa ya namanya ya, banyak orang yang tidak terima itu. Tetapi juri kan melihatnya berbeda ya. Nah, itulah mematikan kreativitas. Akhirnya kreativitas yang ya kita anggap bagus itu ahon batinnya masa ini gitu menang. Nah gitu ya, seperti itu jadinya. Dia mematikan kreativitas terutama dalam seni, karena seni itu memang nggak bisa diukur dengan logis ya. Kadang orang curhat begitu aja dibilang seni begitu ya, mahal harganya gitu. Oke, kita lanjut. Hukuman akan membuat identitas gagal pada anak. Identitas gagal itu artinya ya dia tidak merasa potensinya berkembang, dia merasa bersalah, dia merasa orang yang itu yang jelek, itulah istilahnya. Nah kemudian kalau konsekuensi dan restitusi, ini identitas sukses. Nanti akan dipelajari tentang restitusi. Nah Bapak Ibu, coba direnungkan, jika tidak ada absen wajah, apakah Anda akan selalu datang tepat waktu? Mengapa? Motivasi apa yang mendasari? Yang minta tolong untuk diberikan 2 orang untuk memberikan pendapatnya. Seandainya tidak ada absen wajah, kita kan ada absen wajah ya. Nah seandainya tidak ada absen wajah, apakah akan tetap datang tepat waktu? Alasannya kenapa? Motivasi apa yang mendasari? Siapa yang mau memberikan pendapat? Bu, nah ini yang jauh rumahnya ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Jika tidak ada absen wajah, saya akan selalu berusaha untuk datang lebih pagi, karena itu memang tanggung jawab kita sebagai guru. Ya, kita berusaha memberikan yang terbaik, memberikan contoh yang terbaik kepada siswa, ya, agar dalam memberitahu siswa ini tidak hanya sekedar kata-kata, kita datang lebih pagi seperti itu, agar siswa kita bisa memberi contoh kepada siswa yang terbaik seperti itu. Menurut Tiang, terima kasih. Terima kasih. Jadi walaupun tidak ada absen wajah, tetap datang tepat waktu karena tanggung jawab kan gitu ya. Mungkin Bu Eka bisa. Satu-satunya saya sependapat hampir sama dengan apa yang dibilang oleh Bu Indi. Kebetulan saya juga jauh. Apabila tidak ada absen wajah, saya akan tetap datang tepat waktu, karena saya merasa punya sebuah tanggung jawab di tempat saya kerja dan diberikan sebuah kepercayaan. Jadi saya harus menjadi teladan bagi siswa-siswa saya untuk bisa datang lebih awal, sehingga tidak hanya sekedar bisa memberitahu siswa, tetapi kalau sudah saya mendahului, jadi kita punya suatu prinsip ya, bahwa kita memang sudah bisa memberikan contoh yang baik buat mereka, seperti itu.
masih diberikan. Jadi yang tangkap tadi adalah yang pertama karena ada tanggung jawab, kemudian ada keinginan untuk memberikan contoh pada anak-anak. Saya kira teman-teman yang lain juga sama ya. Berarti itu sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu menghargai diri sendiri. Bukan karena disuruh, bukan karena dapat hukuman, tetapi karena memang menghargai diri sendiri. Bahwa kita adalah sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang memang harus memberikan teladan dan bertanggung jawab terhadap siswa kita. Oke. Restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya restitusi ini, dan teman-teman yang lain juga sudah pernah memberikan diseminasi yang guru penggerak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik ya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, saya kira sudah pernah melihat bagaimana proses melaksanakan sebuah restitusi ya bagi anak-anak yang mungkin pada saat itu punya kesalahan. Mungkin nanti saya akan menayangkan juga apa yang sudah dilakukan terkait dengan restitusi ini untuk lebih memantapkan ya, walaupun Bapak Ibu sudah tahu. Oke, nanti di belakang akan ada penjelasan lebih lanjut tentang restitusi. Yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempunyai keyakinan kelas di kelas masing-masing ya kan? Sudah ya? Ada yang belum? Ampun semua ya. Nah, saya yakin sudah semua membuat keyakinan kelas karena yakin. Kenapa membuat keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena apa alasannya? Kok nggak bikin peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Apa? Kalau pendapat saya, ya kalau keyakinan kelas itu kita bisa siswa itu membuat itu secara bersama-sama, baik guru dan siswa. Tapi itu peraturan itu dibuat oleh satu pihak saja seperti itu. Kalau pengertian, ya. Tapi nggak tahu benar atau salah. Yang lain ada yang mau pendapat berbeda? Kenapa membuat keyakinan bukan peraturan? Yakinkah bahwa keyakinan kelas itu akan menumbuhkan disiplin positif sedangkan peraturan tidak? Yakin? Yakin Bapak Ibu? Yakin. Kenapa yakin? Karena karena dia membuat keyakinan itu dari dirinya sendiri, dari siswa itu sendiri, bukan peraturan yang diberikan oleh guru atau dari sekolah. Terima kasih sekali guru desa. Ya, jadi kalau peraturan berarti kan dari kita. Artinya mereka belum tentu mau mengikuti si cocok dan kenal yo, nggak sesuai dengan pikirannya. Sedangkan kalau keyakinan kita sudah melakukan atau mengajak anak-anak itu ikut serta membuat, gitu. Berarti itu adalah miliknya sendiri. Dia yang buat, dan harusnya dia tidak melanggar. Yakin. Apa yang kamu yakini? Saya harus disiplin. Berarti dia yang punya, ya kan? Saya harus tanggung jawab. Berarti dia yang punya. Jadi dia tidak merasa terpaksa untuk melakukan itu. Jadi itu adalah satu disiplin positif yang muncul dari dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu tentang keyakinan kelas ya. Kalau baru membuat, bisa juga ini dilakukan, atau pendalaman-pendalaman pada saat pada saat setelah beberapa bulan bisa diajak anak-anak ini melakukan pendalaman tentang keyakinan kelas untuk mengingatkan. Misalnya, kalau ini caranya yang pertama adalah tampak atau tidak tampak. Misalnya keyakinan kelas hormat. Tampak seperti apa orang yang hormat itu? Oh, datang tepat waktu. Terus tampak menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam
mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya apa? Tidak tampaknya sering hadir terlambat. Itu berarti tidak hormat kan begitu jadinya. Tampak tidak tampak. Kemudian kalau misalnya contoh lagi keyakinan dalam bekerja. Ada lagi keyakinan dalam merasa diterima dan dimiliki. Nah, melibatkan semua anggota kelompok kalau rasa diterima ya. Tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, memberikan kata-kata, Pak Mak, memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati apabila teman kita berhasil dan seterusnya. Tampaknya seperti itu rasa diterima. Bisa juga dengan cara tampak seperti terdengar, terlihat, berperilaku. Nah, ini bisa dicoba. Atau tugas saya, tugas kamu, ini bisa dilakukan juga. Oke, lanjut ya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita mempelajari ini untuk mengetahui apa sih sebenarnya, kenapa sih si anak itu melakukan hal-hal tertentu yang kadang kita merasa bahwa dia itu kok nakal sekali gitu ya, nakal. Kita merasa bahwa anak itu kok sengoyo-ngoyo, nakal, suka jahil sama temennya. Ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka harus penuhi. Kebutuhannya apa? Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau dulu kan kita taunya sandang, pangan, papan gitu ya. Nah sekarang ada ini kebutuhan psikis ya, secara psikis. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dia ada temannya membawa makanan, terus dia membekal gitu istilahnya, tidak membekal, diambil makanan temannya. Dia lapar, karena dia lapar. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi dia memang ingin dapat perhatian. Dia selalu mengganggu temannya karena apa? Karena ingin dapat perhatian dari gurunya. Karena dia merasa dengan cara itu saya akan diperhatikan sama bu guru. Nah, bisa jadi seperti itu. Yang kedua, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Kan banyak tuh yang geng-geng gitu ya. Jadi dia membuli dalam suatu geng itu, dia bikin geng. Biasanya anak kelas tinggi ya, naik geng gitu, terus membuli temannya. Kenapa? Adanya rasa ingin mendapatkan rasa berkuasa, bahwa dia berkuasa ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Nah, anak kadang tidak mau duduk dengan tenang, keliling aja dia, tidak mau duduk dia, demenan kemumai gitu cara jawaban. Nah itu perlu mungkin dia diberikan kebebasan. Kamu mau belajar di mana? Kalau kamu mau belajar di luar ya di luar, tapi selesaikannya ini. Mungkin begitu caranya. Kalau memang dia butuh kebebasan, karena itu kan diferensiasi. Anak boleh belajar di dalam kelas duduk, boleh di luar, boleh di bawah duduk gitu kan. Itu salah satu juga termasuk diferensiasi. Jadi memfasilitasi anak-anak ya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang, kesenangan. Jahil dia dengan temannya ya, karena dia suka bersenang-senang gitu. Kurang rasa bersenang-senang, mungkin di rumah dia tertekan, sehingga di sekolah dia mencari pemenuhan kebutuhan untuk bersenang-senang. Maka itu anak-anak perlu istirahat, perlu dia bermain kan gitu ya. Kalau memang ada yang memang anak-anak itu membutuhkan rasa senang, mereka akan memanfaatkan waktunya untuk bermain dengan baik. Nah, lanjut, dunia berkualitas. Seperti kita orang dewasa, anak-anak juga sama ya, kita pasti memiliki satu kondisi yang ideal. Kondisi yang ideal itu tidak terkait dengan norma di masyarakat, tidak terkait dengan apa, tapi pikiran kita, saya rasanya kepingin kalau saya menjadi ini, saya dikelilingi orang-orang ini, kemudian pasangan saya sayang dengan saya, perhatian dengan saya, anak-anak semua nurut kan gitu ya. Nah itu dalam situasi atau kondisi yang benar-benar ideal bagi kita, sempurna, jadi istilahnya sempurna hidup kita akan seperti itu ya. Itu dunia berkualitas dalam impian kita, tetapi kadang-kadang kan itu tidak terlaksana di kenyataan ya, dalam pemikiran kita ya. Oke.
Oke. Nah, ini untuk membantu Anda menjawab pertanyaan, untuk membantu Anda mengetahui tentang dunia berkualitas diri sendiri. Ya, silakan jawab pertanyaan ini. Yang pertama, siapakah orang yang penting dalam hidup Anda? Ada yang bisa berikan pendapat? Siapa yang orang yang penting merasa dalam hidup Anda? Pak Jadi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait dengan kebutuhan dasar dan dunia berkualitas dalam diri saya, berdasarkan dari pertanyaan pemantik itu, yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup saya? Itu yang pertama, jelas kedua orang tua saya, karena yang sudah berjuang membesarkan dari kecil sampai sekarang. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Mungkin rasa gotong royong yang saya ada, yang terpenting dalam hidup saya. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter apa sifat yang Anda paling inginkan pada diri Anda sendiri? Karakter disiplin, karena saya mengakui diri saya memang belum disiplin di segala bidang. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pencapaian saya menjadi sesuai dengan apa yang saya cita-citakan, seorang guru. Kemudian pekerjaan ideal bagi saya, ya pekerjaan sebagai seorang pendidik yang bisa membuat pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup saya. Jadi secara singkat perjalanan hidup saya yang puncaknya adalah di mana saya bisa menggapai cita-cita saya, seperti itu. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup saya? Yang paling bermakna adalah dikelilingi oleh orang-orang hebat, seperti itu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu sudah mewakili ya. Saya rasa Bapak Ibu juga mempunyai satu pemikiran yang sendiri. Nah, saya tanya, apakah murid merupakan orang yang penting bagi Bapak Ibu? Adakah yang menganggap bahwa murid adalah orang yang penting bagi Bapak Ibu? Ada. Murid adalah orang yang penting ya. Karena kemarin saya di LNS itu tidak ada yang menyebutkan murid itu adalah orang yang penting. Pasti keluarga, istri, anak gitu ya. Tidak ada menyebutkan apakah murid orang yang penting bagi Bapak Ibu. Seharusnya orang yang penting ya. Seharusnya orang yang penting. Karena kita kerjaannya ya di sana gitu ya. Pekerjaannya di sana. Muridlah yang akan kita hadapi sehari-hari. Kemudian kita akan peran kita sebagai guru tentu ya karena ada murid. Kalau nggak ada murid ya kita nggak bisa jadi guru kan gitu ya. Seharusnya murid adalah seorang yang penting bagi kita ya. Lanjut, yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Nah, di dalam kita menghadapi seorang murid, ya kita kan tugasnya lebih banyak ke mendidik ya, walaupun mengajar juga, tapi mendidik juga gitu kan. Kalau mengajar kan memberikan ilmu pengetahuan, kalau mendidik ya karakter, berhubungan dengan karakter mereka. Nah, ada 5 posisi kontrol yang biasanya ada di dalam praktek kita sebagai pendidik ya. Yang pertama itu adalah posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum. Mungkin saya dulu seperti itu ya. Saya seperti itu ya. Saya sering sampaikan bahwa ketika saya mendapatkan pendidikan guru penggerak ini 50% mindset saya berubah ya. Karena ternyata salah itu ya. Ternyata salah menghukum. Karena dulu pikirannya begini, bahwa menghukum itu dengan menghukum dia akan bisa disiplin gitu. Nah, ternyata secara teori tidak begitu. Kalau kita menghukum, nah contohnya, misalnya ada anak-anak yang melakukan kesalahan. Jadi penghukum itu akan mengatakan hal-hal yang seperti ini. Patuhi aturan saya, awas kamu lagi salah ya. Kamu selalu saja salah, kamu selalu aja tidak bisa, nah gitu ya. Itu kan penghukum itu. Nah, kemudian nada tinggi
matanya melotot dan lain sebagainya, nunjuk-nunjuk, menghardik, melempar sandal dan lain sebagainya kalau ada ya. Kalau dulu kan zaman dulu kan pakai penggaris gitu ya, nah penghukum itu. Nah kemudian yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Nanti kita lihat yang mana yang baik diterapkan untuk menumbuhkan disiplin positif. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita dengan murid itu kenyal menghukum, jadi sih pedalam ibu, tak kasihan sama ibu. Nah itu ya, jadi membuat rasa bersalah, membuat anak-anak itu bersalah. Aduh saya jelek sekali ya, selalu membuat bu guru sedih, selalu membuat bu guru kecewa, gitu, membuat rasa bersalah. Suaranya halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat ke anak, lesu gitu ya, minta dikasihani. Nah, ada lagi yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman itu ya menganggap tidak ada jarak ya, berjarak, jadi berteman dengan anak-anak itu. Kemudian bahasanya juga berbeda dengan yang tadi itu, menghukum dan membuat rasa bersalah. Ayo bantulah demi Bapak, ayo ya sudah kali ini dimaafkan, nanti Bapak yang selesaikan. Nah itu berarti itu menganggap teman ya. Kemudian ada pemantau. Nah pemantau ini selalu berbicara berdasarkan data. Misalnya ada peraturan apa, terus kamu ingat gak? Itu kita peraturannya begini, konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Kalau perjanjian kita apa kalau kamu melanggar? Nah itu seperti itu. Pemantau itu ada konsekuensi dari peraturan-peraturan yang tidak dijalankan. Jujur saya sering begitu dulu. Kita janji kan, kalau kamu tidak membuat PR, konsekuensinya apa? Congkok bangun gitu. Sebenarnya beda. Konsekuensi sih itu sebenarnya kan sudah perjanjian terlebih dahulu. Kalau penghukum itu tiba-tiba, tidak ada perjanjian. Tiba-tiba kalau tidak buat PR lari kamu keliling lapangan. Nah itu jadi penghukum, sifatnya tiba-tiba. Nah kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Biasanya terakhir yang bagus gitu ya. Nah ini manajer, posisi manajer ini mengembalikan anak itu ke ke dirinya sendiri gitu ya. Ini sering posisi manajer ini dengan melakukan segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi itu jadi nanti dia akan menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah itu, setelah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Ya nanti kita lihat. Nah seperti ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrolnya. Jadi motivasi eksternal itu biasanya identitasnya gagal ya, pelaku kontrolnya negatif, menghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah di sana perilaku kontrol negatif atau akan menimbulkan identitas gagal. Sedangkan sebagai teman pemantau manajer akan menimbulkan identitas berhasil atau sukses. Perilakunya sudah positif ya kalau untuk teman dan pemantau. Kemudian kalau manajer, nah ini posisinya yang paling bagus. Motivasi intrinsik, nanti akan muncul motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak. Kemudian identitasnya sukses, lalu dia melakukan kontrol terhadap diri sendiri. Nah ini yang diharapkan nanti kita dalam menangani satu masalah, anak-anak yang melakukan satu kesalahan diharapkan melakukan posisi kontrol manajer gitu ya. Nah ini interaksi sedikit, silakan dijawab termasuk posisi kontrol yang mana jika guru melontarkan 1, saya kecewa sekali dengan kamu, termasuk posisi kontrol mana itu nomor 1 itu apa tuh? Saya kecewa dengan kamu, berarti membuat rasa bersalah. Oke. Ayo bantu saya, ayo bantu demi Bapak. Nah, teman. Oke. Yang ketiga, selalu saja kamu tidak bisa menjawab. Rasa bersalah. Betul rasa bersalah? Selalu saja kamu tidak bisa menjawab. Rasa bersalah? Bang hukum. Tahukah kamu jangan
jam berapa kita harusnya mulai? Memantau ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Iya, posisi manajer. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Yang pertama yang dilakukan adalah kan panggil anak itu gitu ya. Misalnya kalau dia melakukan kesalahan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tentu dia takut sekali, aduh saya memecahkan ini, saya memecahkan figura, takut coba ya kan, perasaannya sudah nggak enak gitu kan. Nah di sana kita perlu menstabilkan identitas. Oke, Ibu maklumi bahwa kamu senang bermain karena kamu masih anak-anak. Ibu juga dulu waktu anak-anak suka bermain. Atau begini, ya memang sebagai manusia kita kadang membuat kesalahan. Itu bahasa-bahasanya seperti itu ya. Kalau jadi dia merasa dimaklumi sama guru gitu ya. Itu dulu menstabilkan identitas ya. Stabilkan identitasnya supaya tidak merasa takut, sedih atau gelisah atau bagaimana. Stabilkan identitasnya dulu. Setelah itu baru validasi tindakan salah. Nah, kamu memang senang bermain. Ibu merasa wajar karena kamu masih anak-anak. Tapi bermainnya harus di mana? Bermainnya di halaman. Kalau di kelas boleh nggak? Tidak boleh. Jadi kamu salah karena sudah bermain di kelas. Nah, validasi tindakannya bahwa tindakan itu salah gitu. Bahwa tindakan itu salah. Misalnya dia menjambak temennya gitu. Validasi tindakannya bahwa menjambak itu salah gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, setelah berbicara kan dengan ngobrol, lalu tanyakan keyakinan. Kalau kamu seperti itu menjambak temanmu atau bermain di kelas, keyakinan mana yang kamu langgar? Kan sudah tahu keyakinan keyakinan kelas ya, sudah tahu keyakinan kelas. Atau kalau tidak tahu, nilai apa yang kamu langgar menurutmu? Saya kurang menghargai teman karena, atau saya melanggar kenyamanan belajar di kelas kan gitu ya. Jadi sudah tahu dalam hatinya. Jangan Bapak Ibu yang beritahu, biarkan dia. Kalau dia tidak tahu sama sekali, pancing dia. Kalau seperti itu, kamu melanggar apa? Nah, kemudian setelah itu baru untuk itu apa yang harus diperbaiki. Nah, baru perbaiki. Apa yang harus dilakukan? Perbaiki dalam jangka pendek. Apa misalnya memecahkan figura, perbaiki dalam jangka pendek. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan itu? Kan figuranya pecah, nak gimana? Saya besok akan mengganti. Saya bilang sama orang tua supaya dibelikan, misalnya begitu. Nah, terus jangka panjangnya bagaimana? Apakah kamu akan yakin tidak akan bermain lagi di kelas? Gitu misalnya. Yakin Bu, misalnya. Dan seterusnya ya. Dengan bahasa-bahasa seperti itu. Atau begini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu terakhir ya. Saya ingin menjadi orang yang tertib di kelas. Kita ingin dapat jawaban-jawaban itu dari siswa ya. Harus kita bisa memancing mereka. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang harus dilakukan dalam segitiga restitusi. Oke, nah ini karena seperti ini jadi saya ini adalah contoh saya melakukan segitiga restitusi dengan anak kemarin. Ini kemudian ada skenarionya, lalu ada dua sebenarnya. Seperti itu saya melakukan segitiga restitusi dengan anak-anak ya. Bukankah kalian sudah dikasih tugas?
apa ya, menyenangkan. Kemudian juga kalian masih anak-anak, wajar untuk bermain juga. Tapi seharusnya gimana kalian bermain? Tindakan menstabilkan identitas ya. Nah, lanjut ke validasi tindakan di halaman atau di lapangan dan bukan di kelas. Kalau misalnya tugas sudah selesai, kira-kira menurut kalian apa yang selanjutnya kalian jadi sebenarnya kamu sudah tahu bagaimana kalau kalian sudah menyelesaikan tugas, apa yang kalian lakukan, kalian sudah tahu. Nah, itu sekarang pertanyaan, keyakinan kelas yang mana yang kalian langgar dengan tindakan kalian yang tadi? Melakukan keyakinan tersebut. Baik, kalau begitu kita sepakat ya bahwa kalian akan melakukan keyakinan kelas untuk menjaga kenyamanan itu dari sekarang. Nah sekarang bingkai foto presiden itu kan bisa. Apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaikinya? Mengganti. Apa kalian akan mengganti? Oke, terima kasih karena kalian sudah mengakui dan bersedia memperbaiki kesalahan. Nah, seterusnya kalian harus ingat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya. Nah, sekarang kalian bisa kembali ke kelas. Setelah saya mengatakan kesalahan saya merasa adil karena diri tidak ada sesuatu. Kemudian yang kasus kedua ini ceritanya bahwa si anak itu tidak membawa kotak nasi ke sekolah karena kita sudah ada keyakinan sekolah untuk membawa bekal dengan kotak nasi. Jadi ibu lihat kamu di halaman makan dengan teman-teman tidak menggunakan kotak nasi tapi menggunakan kertas nasi. Lalu kenapa kamu tidak menggunakan kotak nasi? Tapi kan kamu bisa membawa kotak nasi. Baik, lupa itu memang manusiawi. Ibu juga kadang-kadang lupa, apalagi tergesa-gesa. Tapi sekarang bagaimana kita bisa memperbaiki? Sampah plastik itu termasuk juga kertas nasi dalam menggunakan plastik itu diuraikan oleh bentuk organisme. Itu bisa memerlukan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Baik, berarti kamu mengakui bahwa tindakanmu membawa bekal dengan kertas nasi itu salah? Ya, menurutmu kesepakatan atau keyakinan sekolah yang mana yang kamu langgar dengan membawa bekal dengan menggunakan kertas nasi itu? Oke. Nah kalau begitu, ibu ingin bertanya sekali lagi, apakah kamu yakin dengan keyakinan sekolah kita untuk mengurangi sampah plastik? Kalau begitu, apakah lain kali kamu bisa membawa bekal dengan menggunakan kotak nasi? Nah, sekarang ibu tanya, kalau misalnya kejadian yang sama terulang lagi, ibu tidak bisa menyiapkan bekal karena tergesa-gesa, kira-kira antisipasi apa yang bisa kamu lakukan? Ibu bagus sekali ya. Nah, kira-kira kapan kamu akan melakukan ini? Wah, luar biasa ya. Terima kasih sudah sepakat untuk mengurangi sampah plastik. Lain kali ibu tidak ingin melihat kamu membawa bekal
soal dengan kertas hasil lagi. Ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Oke, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu ya. Jadi bagaimana kita melakukan segitiga restitusi dengan anak-anak. Nah, di kelas Bapak Ibu juga bisa melaksanakan selain disiplin positif dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu bisa mungkin melaksanakan terkait dengan dunia berkualitas. Minta anak-anak untuk menyebutkan apa menurut mereka dunia berkualitas. Nah, kita akan lihat nanti tanggapan-tanggapan mereka seperti apa. Ya. Nah, itu bisa memberikan gambaran kepada anak-anak, oh sebenarnya anak ini seperti ini gitu ya. Yang diinginkan dia seperti ini gitu kan. Nah, bisa dilakukan seperti itu juga, untuk menanamkan disiplin positif di sekolah kita. Selain kita menerapkan segitiga restitusi. Sekarang kira-kira masih ada waktu lagi 8 menit. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada yang bertanya tentang ini untuk menghabiskan waktu. Bu Devi mungkin? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya tidak ada yang bertanya, sudah cukup jelas apa yang Ibu sampaikan. Namun yang ingin bertanya sedikit tentang tadi yang dibahas tentang keyakinan kelas. Nah, ini yang benar nih keyakinan kelas, napi kesepakatan kelas. Itu pertanyaan tiang. Karena di kelas tiang menggunakan kesepakatan kelas. Nah, yang benar nih keyakinan kelas, napi kesepakatan kelas. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Bu Desa, Kak Rama, ada yang tanyakan? Sekalian saya jawab. Terima kasih Bu. Yang sedikit saja bertanya pada Ibu, bagaimana tips atau kiat-kiat kita menghadapi murid yang memiliki kebutuhan khusus seperti yang ada di kelas 5. Terima kasih Bu. Ya, dia tidak bisa diam, kemudian suka guling-guling di depan kelas seperti itu. Ada lagi mungkin? Kebetulan waktunya masih gitu, jadi biar diisi. Kalau ada di dalam keseharian yang dihadapi, mari kita diskusikan sama-sama gitu. Kita hubungkan dengan disiplin positif. Mungkin yang mewakili teman-teman mungkin ada sepemahaman dengan dia. Jadi mungkin Ibu bisa memberikan teknik, ya kan, istilahnya teknik coaching kan ada istilahnya. Bagaimana sih caranya menggali siswa di saat melaksanakan segitiga restitusi yang terkadang siswa itu sudah takut duluan. Kemudian diam, terus ditanya diam, kan kita jadinya sulit untuk menggali potensi gitu. Jadi mungkin ini Bapak Ibu juga yang lainnya mungkin mengalami, tapi mungkin kali takut angkat tangan kan istilahnya. Jadi sering terjadi yang kita lihat di tingkat SD. Jadi bagaimana sih caranya untuk kita menenangkan anak terlebih dahulu sehingga dia mau berbicara. Kadang-kadang kita panggil saja dia sudah takut, kemudian duduk dia tidak akan keluar suaranya sama sekali, mengakui dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih 3 pertanyaan yang luar biasa ya. Yang pertama dari Bu Devi ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu yang ada di sini gimana? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Sebenarnya sama saja, ya sama saja itu. Keyakinan kelas karena mengacu pada apa nilai-nilai yang diyakini.
Jadi kan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, kenapa kesepakatan kelas disebutnya boleh juga disebut kesepakatan kelas? Nah, kenapa? Karena teman-teman anak-anak sepakat untuk ini kan gitu. Sudah sama saja ya, ya boleh disebut keyakinan kelas, boleh kesepakatan kelas, hanya istilah tetapi sama, maknanya sama ya. Karena keyakinan kelas itu mengacu disebut keyakinan kelas mengacu pada apa nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini, yang jangan di sana itu kan rasa hormat, rasa cinta, rasa menghargai dan lain sebagainya. Kesepakatan karena sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tips untuk anak yang ada yang mau berbagi tips sebelum saya? Tips untuk anak yang suka guling-guling. Tapi dia mau pekerjaan, ya kan nyamuk itu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin anak itu memiliki kebutuhan yang lain, jadi seperti temannya, tidak sama dengan teman-temannya gitu ya. Bisa jadi dia memang butuh kebebasan gitu ya. Selain memang mungkin ada faktor X yang mempengaruhi. Nah, tetapi selama dia masih mau belajar, kita kan bisa fasilitasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan ada diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Itu bukan hanya membuat produk, Bapak Ibu ya, berdiferensiasi itu banyak sekali. Berdiferensiasi bisa memilih online dan offline, itu sudah berdiferensiasi. Berdiferensiasi dia bekerja di kelas, mau di perusahaan, mau di luar, itu diferensiasi juga. Mode berkelompok, mode individu itu berdiferensiasi juga. Itu kita memfasilitasi anak-anak. Kalau memang seperti itu, bisa jadi dia kasih aja dia apa yang dia kan bisa dia mengerjakan soal. Silakan, kamu maunya di mana? Di luar. Silakan di luar bekerjakan. Biarkan kamu temannya. Apa kalau menurut saya seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu punya trik yang lain, silakan disumbangkan ya sesuai dengan pertanyaannya Desa. Biarkan aja dia sesuai dengan keinginannya. Yang penting dia kan sudah bisa juga menjawab pertanyaan, bisa. Tidak harus tertib anak-anak. Tidak harus tertib Bapak Ibu ya. Anak-anak itu tidak harus tertib. Kalau dulu kan kita harus begini ya. Duduknya begini gitu ya. Tangan di atas bangku semua. Bengong gitu muridnya. Sekarang enggak begitu teorinya ya. Kalau sekarang udah silakan gitu ya, yang penting dia kreatif, kemudian CP-nya Bapak Ibu tercapai, capaian pembelajaran ya. Oke, kemudian yang ketiga untuk Pak Jadi, ada yang bisa bantu untuk menjawab? Bagaimana tipsnya? Tadi kan sudah ada skenario ya. Kalau ada skenario kan enak ya, anak menjawab ini, gurunya begini, anak menjawab ini. Tapi kalau kenyataan saya ini memang ya cukup berat untuk menggali anak-anak. Kalau menurut saya secara pribadi yang pertama adalah dari ini kita dulu, wajah kita dulu. Kalau wajah saya kan memang judes ya, tapi kalau Bapak Ibu saya kira tidak ya. Sudah wajahnya ramah gitu ya. Awalnya jangan dulu begini melotot dulu, takut duluan anak-anak, nggak berani ngomong dia, ya kan? Jadi kita ya nggak apa-apa. Nah gitu dulu, ya, jadi ramah dulu, alangkul dulu anaknya. Saya teori aja ya, kadang-kadang saya melotot juga matanya. Tapi saya selalu berusaha untuk berubah. Saya sudah sampaikan. Sebelum saya mendapatkan pendidikan guru penggerak ini benar-benar beda sekali mindset saya. Terus terang saya sering sampaikan cara JDP juga. Sering saya sampaikan, bahkan ketika saya mendapatkan penyegaran, dikasih ngomong, saya sampaikan seperti itu. Banyak yang berubah dalam diri saya merasa, karena di pendidikan guru penggerak. Makanya saya ingin mendiseminasikan modul-modul guru penggerak itu kepada Bapak Ibu gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa berguna. Karena itu kalau dalam pribadi saya merasa sangat ada perubahan dengan itu. Ya mungkin karena saya memang ya produk lama ya, saya produk orde baru dulu. Kalau Bapak Ibu kan mungkin nggak orde baru ya, udah lebih mudaan. Nah, Bu Desa dengan saya itu produk lama. Jadi dulu zaman gurunya masih ngeplok pakai penggaris gitu. Zaman itu masih. Jadi mindset saya setelah mendengarkan ini jauh berubah. Nah, kalau tidak ada yang mau memberikan solusi, mungkin saya sedikit ya. Jadi tadi
tadi yang ditanyakan Pak Janti bagaimana solusinya. Pertama itulah wajah dulu ya. Jadi wajah itu jangan melotot duluan, jangan ngegas duluan gitu ya. Baru anak-anak, kamu ngapain tuh pecahin gitu? Udah takut dia gitu. Tuh kan udah takut dia kesian. Sudah takut duluan jadi anak itu ya. Pertama jangan dulu menunjukkan rasa marah sama anak-anak itu dulu. Jadi mereka akan merasa, oh saya tak dimarahi. Jadi kan sudah ada gitu testimoninya itu, anak-anak itu saya sampaikan sebenarnya saya suruh dia alami pesu-pesu masih begini. Tapi setelah saya tanya memang dia merasa aneh. Kok bu gurunya nggak marah kalau melakukan kesalahan? Itu pasti begitu. Karena kita sedang berubah paradigma, kita kan sedang berubah ya. Kalau dulu kan marah sudah duluan gitu. Sekarang kalau mau menerapkan segitiga restitusi ya jangan marah. Harus lemah lembut dulu anak-anak supaya dia tidak takut kan. Lemah lembut dulu ya, jangan melotot dulu matanya. Ya sudah mereka mau. Itu kan kadang-kadang kita macet ya, mereka nggak mau ngomong. Pada saat misalnya menstabilkan identitas, kan kita itu kebanyakan. Kalau menstabilkan identitas kan kita kebanyakan. Jadi kita memaklumi apa yang dia lakukan ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita memang melakukan kesalahan, intinya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya anak masih takut, lebih banyak lagi diberikan kalimat-kalimat yang menenangkan dirinya itu, sehingga stabil identitasnya dia. Kemudian baru kita tidak bisa seperti skenario tadi cepat gitu saja gitu ya. Pasti stabilkan lama dulu. Ada anak yang masih merasa takut aja walaupun sudah diberikannya enggak apa-apa tapi masih takut aja nggak mau ngomong. Lebih banyak lagi diberikan kalimat-kalimat menenangkan. Nah itu ya. Kemudian yang kedua divalidasi tindakan. Nah kita harus tegas di sana bahwa ya memang kamu itu salah tadi begini. Kalau memang dia tidak bisa menyebutkan kesalahannya, kita kan pancing dengan pertanyaan. Tadi ngapain? Kenapa tadi main di kelas? Boleh nggak main di kelas? Nah jadi kata-kata artinya kalimat yang hanya jawab satu aja nggak masalah. Satu kata, tidak usah panjang-panjang. Karena kita udah memancing kan. Nah seterusnya baru mengingatkan dengan saya yakin Bapak Ibu punya strategi-strategi yang cukup yang untuk bagaimana mengajak anak-anak itu supaya dia mau berbicara itu ya dengan kalimat-kalimat yang sesuai, memancing ya, memancing. Kalau kucing itu kan juga memancing. Kucing itu pertanyaan aja, tanya aja terus gitu. Nah seperti itu mungkin ya Pak Janti ya, itu semua pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, karena sudah waktu, jadi kita akhiri pertemuan kita kali ini. Oke, terima kasih. Ini terakhir ya. Ini ada sedikit kata-kata yang saya ambil dari LMS ya. Bila kita ingin membuat kemajuan yang perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Jadi kalau ingin buat kemajuan ya kita dulu yang diperbaiki dulu, sikap kita yang diperbaiki, baru ke orang lain. Jadi tidak mau mengubah dunia tapi diri kita tidak diubah. Ya, jangan berpikir untuk mengubah dunia kalau diri kita sendiri aja belum bisa diubah ya. Tetapi kalau kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, kerangka acuan kita apa? Ya, dari nilai-nilai kebajikan universal. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ubahlah bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Karena kita berpikir tentang anak-anak itu objek. Dia itu objek itu yang bisa kita isi terus seperti gelas kosong. Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya mereka kan mempunyai potensi sendiri. Jadi ubah berpikir tentang manusia, tentang anak-anak. Ubah paradigma Anda, kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Jadi karena waktu sudah membatasi kita, jadi untuk pertemuan kali ini saya akan tutup. Mudah-mudahan diseminasi ini berguna bagi Bapak Ibu untuk dilaksanakan atau diterapkan di kelas masing-masing dalam peran kita sebagai pendidik. Terima kasih, selamat siang. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak.
Perasaan saya setelah ditanya oleh Bu Guru, saya merasa sedikit aneh karena Bu Guru tidak marah atas kelakuan atau kesalahan saya. Tapi saya merasa senang karena Bu Guru mau mengajari saya atau mengajak saya untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Setelah saya ditanya oleh guru tentang kesalahan saya merasa aneh karena guru tidak marah sama sekali. Saya merasa lebih senang karena tidak memperbaiki kesalahan saya dan merasa lebih nyaman.